Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tugas kelompok penelitian operasional 2 yang membahas mengenai soal game teori. Baik, terlebih dahulu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Muhammad Raihan Falah Jatmiko dengan NIM D600230018. Yang kedua, Firanosi Urifa dengan NIM D600230033. Yang ketiga, Ridwan Tata Kusnanto dengan NIM D600230057. Dan yang keempat ada Akbar Latif dengan NIM D600230191. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai game teori, yaitu game teori merupakan cabang ilmu matematika dan ekonomi yang menganalisis bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan strategis dalam situasi di mana hasil yang mereka peroleh tergantung pada tindakan semua pihak yang terlibat. Dalam game teori, setiap pemain berusaha memaksimalkan keuntungan dengan mempertimbangkan kemungkinan tindakan lawan. Teori ini digunakan untuk memahami konflik, kerjasama, negosiasi, dan persaingan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, politik, bisnis, dan militer. Yang menjadi contoh seperti ada seperti kasus pemain 1 dengan pemain 2, dengan pemain 1 bertindak dengan menganalisis strategi lawan. Jika ada strategi yang mengancam keberhasilan strategi dari pemain 1, maka pemain 1 akan mengubah strategi untuk melawan pemain 2. Selanjutnya yaitu ada soal variasi 3 dari contoh. Seperti contoh soalnya, perkembangan akhir dalam kampanye menghasilkan tabel pembayaran akhir untuk pemain 1 atau politisi 1. Diberikan pada tabel 15.5 bagaimana permainan ini harus dimainkan. Misalkan, kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti di variasi 2. Pemain 1 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari 2 dengan memainkan strategi 1. Demikian pula, pemain 2 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai maksimum 2 dan nilai minimum 2 tidak bertepatan. Dalam kasus ini, hasilnya adalah tidak ada titik pelana. Jadi, dalam soal ini, saya jelaskan bahwa ada tabel pembayaran seperti pemain atau bisa disebut politisi 1 dengan pemain 2 dengan politisi 2. Nah, dalam soal ini ada pemain 1 yang menggunakan strategi 1 untuk mempertahankan tidak akan kehilangan lebih dari 2 dari pemain satunya. Lalu yang pemain 2 memiliki strategi tidak akan kehilangan lebih dari 2 sama seperti dari pemain 1. Jadi kedua pemain tersebut tidak ada kecenderungan untuk sama-sama kehilangan. Dengan kesimpulan hasilnya adalah tidak ada titik pelana. Selanjutnya, apa konsekuensi yang dihasilkan jika kedua pemain berencana untuk menggunakan strategi yang baru saja diturunkan? Dapat dilihat bahwa pemain 1 akan menang dari pemain 2 yang akan membuat pemain 2 tidak bahagia karena dia kalah. Karena pemain 2 cukup rasional dan karena itu dapat meramalkan hasil ini, dia akan kemudian menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan yang lebih baik, yaitu menang 2 kali daripada kalah 2 kali dengan memainkan strategi 2 sebagai gantinya. Jadi pemain 2 bisa menganalisis akibat jika kalah nanti. Dia mengubah strategi menjadi strategi 2 agar dia menang 2 kali daripada kalah 2 kali. Lalu dengan memainkan strategi 2 sebagai gantinya. Karena pemain 1 juga rasional, ia akan mengantisipasi perubahan ini dan menyimpulkan bahwa ia dapat meningkat secara signifikan dari 2 ke 4 dengan mengubah ke strategi 2.
Menyadari hal ini, pemain 2 kemudian mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengonversi kekalahan dari 4 menjadi keuntungan 3. Kemungkinan peralihan ini akan menyebabkan pemain 1 mempertimbangkan lagi menggunakan strategi 1. Setelah itu, seluruh siklus akan dimulai lagi. Oleh karena itu, bahkan meskipun permainan ini hanya dimainkan sekali, setiap pilihan strategi yang tentatif atau strategi yang cukup menggunakan logika akan meninggalkan hal itu untuk main dengan motif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya atau untuk mencegah lawan mengambil keuntungan darinya. Jadi kesimpulan dari uh, poin poin ini adalah kedua pemain sama-sama memiliki strategi dengan mengubah strategi 2 ke strategi yang lain seperti yang dilakukan pemain 2 yang beralih kembali ke strategi 3 untuk mengonversi yaitu kekalahan tadi dari kekalahan 4 menjadi keuntungan 3. Selanjutnya silahkan Ridwan bisa dilanjut. Wan. Baik, melanjutkan. Lanjut, silakan Ridwan. Baik, melanjutkan dari pertanyaan yang ada di awal. Solusi yang disarankan pada awalnya, pemain 1 memainkan strategi 1 dan pemain 2 memainkan strategi 2. Strategi bermain 3 merupakan solusi yang tidak stabil karena tabel pembayaran tidak memiliki pelana titik sehingga perlu dikembangkan solusi yang lebih memuaskan. Tapi solusi seperti apa seharusnya begitu? Bisa dilihat dari tabel berikut. Strategi pemain 1 yaitu pemain 1, 2, dan 3. Lalu selanjutnya tabel berikutnya ada pemain 2. Ada tabel 1, 2, dan 3. Pada tabel 1, 0, 5, 2. Pada tabel 2 untuk pemain 2 yaitu min 2. Pada tabel strategi pemain 1 yaitu min 2. 4 dan 3. Berikutnya ada tabel 3 yaitu untuk pemain 1 2, pemain 3 min 3, pemain 3 min 4. Tabel berikutnya ada minimum dari strategi permainan yang ada di depan yaitu untuk strategi pemain 1 tabel 1 min 2, strategi pemain 1 tabel 2 min 3, strategi pemain 1 tabel 3 min 4. Lalu selanjutnya yaitu ada maksimum 5 pada tabel 1, 4 pada tabel 2, pada tabel 3 ada 2. Diketahui batas pemain 2x1 plus x2 min x3 sama dengan kurang lebih 0, min 2x1 plus 4x2 min x3, 0, 2x1 plus 3x2 min x3, x1 x2 sama dengan 1, x1, x2 sama dengan atau kurang lebih 0. Batasan pemain 2, 2y1 min 2y2 plus 2y plus 3 min y4 kurang dari atau sama dengan 0, y1 plus 4y2 plus 3y3 sama min y4 kurang dari atau sama dengan 0, y1 plus y2 plus y3 sama dengan 0, y1, y2, y3 lebih dari atau sama dengan 0. Kitanya pemain 1 memaksimalkan x3, pemain 2 meminimalkan y4. Selanjutnya dijawab pemain 1. Penerapan metode Simplex pada masalah pemrograman linear ini telah menambahkan kendala x3 kurang dari sama dengan 0 menghasilkan sebagai solusi optimal. Lihat solusi 15.5, 8, dan 15.5, 9. Akibatnya, seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya, strategi campuran
campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria minimax adalah X1, X2 sama dengan 7/11 atau 4/11 dan nilai permainannya adalah Fx. Metode simplex juga menghasilkan solusi untuk dual diberikan selanjutnya dari masalah ini, yaitu Y sama dengan Y, sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0 atau 5/11 atau 6/11. Dual dari masalah sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk pemain 2 yang memiliki variabel Y1, Y2, Yn, Yn plus 1 yang ditujukan sebelumnya di bagian ini. Selanjutnya, pemain 2 menerapkan metode simplex secara langsung ke model ini setelah menambahkan kendala Y4 kurang dari 0 menghasilkan solusi optimal Y0, Y setengah sama dengan 5/11, Y3 6/11, Y4 kuadrat sama dengan 2/11 serta solusi dual optimal X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 2/11. Strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0, 5/11, 6/11. Permainan tersebut terlihat lagi sebagai F sama dengan Y, 4 sama dengan 2/11. Kita telah menemukan strategi campuran dengan model pertama. Kita tidak perlu menyelesaikan yang kedua. Secara umum, kita selalu dapat menemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dan memilih hanya satu model baik satu dan kemudian menggunakan metode simplex untuk memecahkan solusi optimal dan solusi dual optimal. Ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear ini, kendala non-negatif ditambahkan yang mengasumsikan bahwa F kurang dari sama dengan 0. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex akan segera berhenti dengan pesan ini. Untuk menghindari resiko ini, kita dapat menambahkan konstanta positif, katakanlah 3, nilai absolut dari entry negatif terbesar ke semua entry dalam tabel 15.6. Ini kemudian akan menghasilkan semua koefisien T. Selanjutnya akan dijelaskan melalui Excel. Baik, mungkin ini penjelasan dari Excel dari kelompok kami. Untuk soal pemain 1 yaitu min Y sama dengan X1 plus X2 plus X3, 0x1 plus 5x2 plus 2x3 min Y sama dengan 0. 0x1 plus 5x2 plus 2x3 min Y sama dengan 0. 2x1 min 3x2 plus 4x3 min Y sama dengan 0. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Pada tabel berikut ini yaitu penjelasan tentang materi di atas. Value playoff F1 R1. Pada playoff R1 menggunakan rumus sum sama dengan sum product, lalu penggabungan dari tabel X1 sama dengan Y ditemukan hasilnya 0. Lalu R2 sama rumus seperti di atas, yaitu sama dengan sum product dari tabel X1 sampai dengan tabel Y dihasilkan 0. Lalu pada tabel berikutnya R3 sama dengan sum produk dari tabel X1 sampai dengan tabel Y dihasilkan dengan angka 0. Lalu berikutnya R4 sama dengan sum produk dari tabel X1 sampai dengan tabel Y dihasilkan angka 0. Pada RAS-nya R1 yaitu mendapatkan hasil 0, R2 mendapatkan hasil 0,
R3 mendapatkan hasil 0, R4 mendapatkan hasil 1. Selanjutnya, pada pemain 2 dengan soal min Y sama dengan X1 plus X2 plus X3. 0x1 kurang 2x2 plus 2x3 min Y sama dengan 0. 5x1 plus 4x2 min 3x3 min Y sama dengan 0. R2 2x1 plus 3x2 min 4x3 min Y sama dengan 0. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Mungkin bisa di bawahnya value playoff coef. Pada R1 playoff use-nya sama dengan rumus pada playoff use pada pemain 1, yaitu sama dengan sum produk dari tabel X1 sampai dengan Y mendapatkan hasil 0. Lalu selanjutnya R2 sama dengan sum produk tabel X1 sampai dengan Y mendapatkan hasil 0. Lalu tabel R3 sama dengan sum produk tabel X1 sampai dengan tabel Y mendapatkan hasil 0. Lalu R4 sama dengan sum produk tabel X1 sampai dengan tabel Y mendapatkan hasil 0. Pada RHS pemain 2, R1 mendapatkan hasil 0, R2 mendapatkan hasil 0, R3 mendapatkan hasil 0, R4 mendapatkan hasil 1. Mungkin selanjutnya bisa dilanjut oleh Akbar, silahkan. Baik, di sini saya lanjutkan dari hasil PPT tadi, yaitu pemain 1 memiliki nilai min Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3, 0x1 tambah 5x2 tambah 2x3 kurang Y sama dengan 0. 0x1 tambah 5x2 tambah 2x3 kurang Y sama dengan 0. 2x1 dikurang 3x2 tambah 4x3 dikurang Y sama dengan 0. Dan x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 1 dan memiliki hasil RHS, yaitu R1 sama dengan 0, R2 sama dengan 0, R3 sama dengan 0, dan R4 sama dengan 1. Dan berikutnya pemain 2, yaitu min Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3, 0x1 dikurang 2x2 ditambah 2x3 dikurang Y sama dengan 0, 5x1 tambah 4x2 kurang 3x3 kurang Y sama dengan 0, 2x1 tambah 3x2 kurang 4x3 kurang Y sama dengan 0, x1 tambah x2 tambah x3 sama dengan 1 dan memiliki RHS R1 yaitu 0, R2 0, R3 0, dan R4 1. Dan di situ memiliki kesimpulan yang adalah berdasarkan pada pemodelan strategi optimal dua pemain dengan menggunakan metode linear programming dengan batasan-batasan tertentu, di mana pemain 1 bertujuan untuk memaksimalkan nilai Z dan pemain 2 bertujuan untuk meminimalkan nilai Z, yang diformulasikan dengan Excel solver untuk membuktikan bahwa kedua metode tersebut optimal dan konsisten berdasarkan prinsip zero sum game. Berdasarkan dari hasil perhitungan menggunakan Excel solver, kedua metode tersebut terbukti optimal dan konsisten dikarenakan memiliki nilai variabel value yang sama antara pemain 1 dan pemain 2, yaitu nilai Y sama dengan 0.1818 dan seterusnya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.